teman bagonya sang kurang. Ini yang makili siapa ini? Coba. Ini Mas Sunar. Lah pripun Mas? Masalahnya tindak pundi. Wong wau tak WA ki ning ndi kok sepi. Aku baru di Sragen. Iyalah wong yang Sragen ya baru di Sragen, di Sragen. Buka sales nih. Bukan cabang atau perwakilan di sana. Lah ya. Di Sragen. Ya sudah, tetap kita gas loh ini ya. Jane nek wedangane sundukane sate kambing itu ya enak ora ya. Cocok. Adem ada. Kena anget ngono lho. Belum ada ceritanya yang namanya angkringan itu. Kalau di Kelantan kan nggak ada ya. Belum. Paling koyor gitu. Ya. Maksimal koyor. Ngene iki. Lah nek Mbah Kakung ngersake langsung ke Mang Khusus yang menjual sate sama bakar-bakar itu. Itu loh Pak Kong? Ya. Foto sewa untuk sate kan. Ya, sithik-sithik ta, Mas. Nasihat menarik. Kita buka acaranya terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita kembali bisa berjumpa. Tentunya setiap hari Jumat dalam acara Wetangan. Wetangan hari ini maraton kita hadirkan narasumber yang terkait dengan pengadaan hewan kurban. Kemarin Sukoharjo, kemudian kemarinnya Boyolali. Bagaimana Klaten? Kita hadirkan pakar-pakarnya. Bawa supporter enggak ya? Supporternya ada dua. Nah, ada dua narasumber, Pak Dardiri Kleru, Pak Darmaji. Karena beliau kembar, Pak Darmaji, kemudian Pak Sartomo. Ya. Beliau ini dari Bikon dari perwakilan Klaten. Beliau dari Bikonda. Iya. Bikon daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi Mas. Kok anyep nih, AC-nya dingin. Ini pinggir jalan ya Pak ini AC nanti. Semberipit nih berarti. Nah, sehat ya. Alhamdulillah. Nah ini loh Mbak Kung, jadi kan kamu mau korban katanya. Oh iya. Ini tahun keberapa ini perwakilan Klaten merintis pengadaan daging Langsung kita daging tanya. hewan kurban ini? Pak Darmaji. Kalau pengadaan hewan kurban khususnya dikoordinasi oleh Bikonda ini baru pertama kali ini. Jadi tahun pertama. Jadi uji coba untuk bismillah seperti perwakilan-perwakilan yang lain. Bikon-bikon di perwakilan yang lain itu seperti Sragen itu sudah mulai 2 tahun yang lalu. Apalagi di Jakarta itu kan juga sudah bertahun-tahun juga. Nah ini kita bismillah mulai gitu. Tapi memang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau di Klaten ini arahnya adalah pemberdayaan Pak Kakung. Gimana? Pemberdayaan itu maksudnya apa penjelasannya? Pemberdayaan warga. Pemberdayaan yang warga ini profesinya memang peternak. Ya, kan pekerjaan hariannya. Iya, pekerjaan hariannya peternak. Sehingga kalau dulu kan konvensional di Dingon, yen sore yang ngarit, nah gitu ya. Nah ini untuk apa? Untuk yang sedikit melangkah ke modern. Itu. Dan banyak peternaknya di perwakilan. Untuk yang baru dikoordinasi semacam ini baru 10. Insya Allah masih ada banyak yang nanti kita akan koordinasi lagi Mbak Kakung. Nah ini Pak Sartomo salah satu. Salah satu peternak kita. Dengan peternak udah lama. Nah, Saya sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. Awal mulanya itu ya dulu bapak saya kan sakit terus diteruskan ke saya. Gitu, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan ke saya itu. Kambing juga. Kambing juga ya. Dulu pertama kali saya memelihara itu sekitar 6 ekor. kambing yang mana yang kambing? Kambing domba Domba ya. yang putih ya. Yang putih ya. Ya.
Jadi kalau dulu kan sampai itu 35 ekor itu saya mengembala kambing itu di Cilian sawah saya itu. itu kan ya angon wedhus. Wedhus gembel itu nek kudanan tahan. Ya, Wedhus Jawa masuk angin. Ya. Bisa masuk angin. Iya. Nggih. Nah sekarang berapa ekor yang di Kurang lebih 120. Ini semenjak pakai pakan kering ini. Oh, pakan kering. Iya. Apa itu istilahnya namanya? Istilahnya ya pakai sentrat kering itu sama pakan kering-kering yang lain termasuk ampas jagung, termasuk pongkol, ampas tahu dan delai sama jagung kita campur terus kita kasihkan itu. Oh ya. Itu hitungannya itu 1 ekor itu ya 4.000 itu. 4.000 ya. Nah, itu kan sekarang sudah modelnya tidak digembalakan toh, Pak? Iya. Tetap masih di kandang gitu. Di kandang iya. Pakannya tadi difermentasi atau langsung? Kalau pakannya tidak difermentasi itu modelnya pakan kering Mas. Jadi semuanya itu kering semua, lalu kita campur-campur kita Ada jadikan videonya satu. enggak pakan keringnya? Ya? Ada videonya? Ada videonya, Mas? Videonya ada nggak? Saat diliput Oh, kemarin. ada. Oh, Jempol oke. itu ada. Ya udah kita ke sana Lihat aja. dulu ya. Lihat. Pada membayang-bayangkan. Terus Yuk. video Pak, mau ke Pak? Nggih, nggih. Bisa timun Ayo sate Mas mawon. Ocit. Mulyo Farm. Itu nama Mulyo Farm semuanya dikumpulkan jadi satu pakai nama itu. Kalau itu dari saya pribadi. Oh, jenengan. Ternak saya kasih nama Mulya Farm 234 ya. Yang selama ini sudah berjalan. Iya. Nggih, nggih, nggih. Hampir saya jual beli kan juga, saya peternak juga jual beli juga, tapi online. Ya online ya. Kalau di Beacon sendiri pengadaan seperti ini hanya momen lebaran haji ataukah dulu-dulu juga pernah mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan, terkait dengan pengemukan dan lain sebagainya? Nggih, sebenarnya untuk yang persiapan korban ini sudah hampir 3 periode nggih. Jadi sebelumnya itu kita pengemukan kambing betina untuk konsumsi. Nggih. Jadi kalau masa masa ingon ya atau masa ternaknya pemeliharaan itu 70 hari. 70 hari panen. Itu dari umur berapa? Itu umur ya, itu kurang lebih ya 5 bulanan. 5 bulan. Ya. Itu kita masukkan kandang itu sekitar 14 kilo, 13 kilo ke atas. Cempe itu ya? Iya, nanti cepet ya? Selama 70 hari itu ya sekitar beratnya kurang lebih ya 8 kilo lah minimal. Tambahnya, penambahan berat dagingnya itu. Ya. Bibitnya dari? Bibitnya dari ada yang nyuplai. Ada ya. Jadi bibitnya itu kita ambil dari situ, nanti panennya juga diambil dari situ juga gitu. Oh. Ya. Umpamanya per kilo kita masuk 55, kita jualnya juga 55. Jadi
masalah pemasaran sudah ada yang nerima itu. Ya. Sudah tidak khawatir Ya. nanti mau dijual kemana gitu Ya, ya. siap. Sudah ada para penadah. Ya, ya. Bahasanya Sekarang para terkait mekanismenya untuk pengadaan korban ini bagaimana dari ini? Ya, kalau mekanismenya semua yang kita bina di peternak yang kita bina ini nanti yang koordinasi seutuhnya adalah Bikonda. Sehingga dari cabang-cabang yang ingin pesan kambing itu dari warga dulu, dari warga ke ke cabang, cabang masing-masing. dari cabang itu nanti ke Bikonda. Nah, nanti di Bikonda sendiri kan ada kelasnya ya untuk kambingnya ya. Kelas A dan B. Berapa? Kalau yang kelas A itu kan 23 sampai 25 kilo. Kelas B itu 26 sampai 29. Nah, itu harganya Dua grade. dua grade. Iya. Harganya untuk yang A itu 2.150.000. 2.150.000 ya. Yang B itu 2.350.000. Ya, hampir sama ya harganya Ya. di lintas kabupaten. Ini kan tahun pertama merintis untuk korban. Yang korbannya. Nanti opsinya bagaimana ketika belum mampu mencukupi kebutuhan perwakilan ini? Jadi memang sementara ini kan jumlah kambing itu kan 331 nggih. Nah, sementara untuk kebutuhan Klaten sendiri perkiraan kami itu sekitar 600. Sehingga memang lumayan separuhnya kita uji coba separuh. Nanti kalau insya Allah ini berhasil, kita akan kembangkan lagi. Nah, mengembangkan ini bukan 10 ini kita tambahi cempe atau tambahi kambing, tidak. Tetapi peternak yang lain kita gandeng. Warga juga, iya, kan peternak warga yang lain. MTA sendiri gitu ya. Sehingga nanti sekarang ada 10, semoga besok ada 15. Tambah lagi nanti ada mungkin 20 dan lain sebagainya, sehingga nanti memang teman-teman saudara kita hobinya memang peternak ya, kita rangkul, kita bimbing. Dalam arti kan memang butuh edukasi juga nggih. Jadi dari yang biasa ngarit terus ngangon gitu ya. Itu ini kan mau dikandang ketok lah engko gampangannya itu mungkin mau duit di pakakne kambing terus. Nah, kan gitu. Pakan gue mau. Nah, rumangsane ora enek batine ngono lho, Mbah. Jadi padahal ya ono. Padahal enggak ada. Nek ora ada batine apa ya iso mlaku. Alhamdulillah kan periode pertama yang kemarin kita kita laksanakan sebelum puasa Ramadan itu kan sudah satu periode itu 85% dapat keuntungan dari teman-teman. Memang ada yang rugi karena memang ini manajemennya yang tidak mengikuti SOP. Sebenarnya kan kambing itu karena kita acuannya adalah pakannya beli, itu harus ada controlling yang ketat. Satu, kambing harus diberi nomor. Yang kedua, tiap periode itu harus ditimbang. Kalau tidak ada kenaikan dalam tanda kutip mungkin seminggu atau 2 minggu, nah itu ya langsung aja hubungi penyuplai bibit. Iki kok bibit kok elek, nyulun tulung diganti. Nah, dari penyuplai itu sendiri sudah berkomitmen pakan selama 1 minggu itu akan diganti. Nah, sehingga servis dari beliau itu ya lumayan untuk meringankan dari peternak. Ukurannya 1 minggu ya. Seminggu ada perkembangan di Jawa. Iya, bisa diganti, bisa ditukar. Dipakani kok orang lemu-lemu pasti ada sesuatu. Satu itu, yang kedua kadang mereka tidak melaksanakan SOP tentang kebersihan kandang. Iya. Pengaruh ya itu. Sangat. Iya. Untuk dari segi kesehatan. Iya. Yang penting lagi yang masuk ke program Bikonda Klaten ini minimal dia pengalaman 3 tahun untuk peternak. Kalau kualifikasinya itu. Iya. Mas, aku pengen Mas
Pemula. Nah, Ayo kowe magang dulu. sinau tuku kambing dhewe. Sinau dhewe sik. Nggih. Utawa jadi misalnya ikut Pak Sartomo ini, misalnya 3 bulan atau berapa. Bisa ya Pak Sartomo? Bisa. Siap. Ayo. Iso ya dhewe sinau. Menawa dipek mantu bisa. Syaratnya apa nih kalau mau jadi belajar? mantunya. Belajar berternak itu syaratnya apa? Harus sayang binatang misalnya. Sayang apa wong lemu didol? Syaratnya itu ya salah satunya yang harus kita perhatikan dari peternak pemula itu yang pertama itu dari segi kandang. Kandang itu sangat diperhatikan karena jangkanya juga jangka panjang, utamanya dari lantainya. Lantainya itu dari kami itu kayu ya, bukan dari bambu itu ya. Panggung ya? Panggung ya, itu ya harus rata. Ukurannya juga disesuaikan 2x5 biasanya itu. Itu per berapa ekor 2x5 itu? Tebalnya sama lebarnya atau yang untuk kandang itu 130. Lebarnya, panjangnya itu ya bervariasi. Kalau dari saya 2 meter itu. 2 meter. Ya 2 meter. 2 meter itu peserta di dalamnya berapa ekor? Kalau betina sekitar 10 ekor bisa. Bisa masuk? Ya kalau buat pejantan pengorbanan ini sekitar 7. Yang besar-besar ini. Besar-besar, iya. Kaitannya dengan kebersihan tadi gimana dengan panggungnya? Apakah terkait kotorannya ke bawah? Ya kalau kotorannya dari kami itu di bawahnya itu tak kasih itu paranet. Jadi air kencing sama kotoran itu terpisah. Jadi setiap hari itu kita bersihkan, kita jemur, kita masukkan ke karung, kita jual. Itu laku satu karungnya itu 10.000. Maksudnya turun ke bawah atau turun ke bawah. Jadi ke bawahnya itu ada saringannya itu. Ada saringannya. Jadi terpisah ya. Berarti kan panggungnya rata. Iya rata, rata. Kasih paranet. Ya, air kencingnya terpisah. Jadinya tidak bau. Ya juga kotorannya juga di depan sangat mudah dibersihkan tiap hari, juga bisa diambil ya. Terus bisa dijual itu? Dijemur kita jual sekarung itu 10.000 itu. Lumayan ya. Apa-apanya payu. Iya. Dan juga untuk kebersihan ada tempat pakan. Itu juga sangat pengaruh. Tempat pakan. Iya, tempat di depannya itu. Iya. Nah, itu kalau nanti tidak habis pakan ya harus dibersihkan. Jamur-jamur yang misalnya ada itu juga pengaruh sangat, pengaruh. Mencret wes bar itu. Pakan sisanya itu ya kalau dibuang atau dipemil lagi dikasihkan? Kita buang. Kita buang. Karena itu nanti kalau tidak setiap kali kita ngasih makan, kalau tidak kita bersihkan kan lama-kelamaan menjadi jamur. Jamur termakan jadinya lama-kelamaan menjadi itu kurus dan itu ya penyakit, jadi penyakit itu. Kurus kering. Nah itu pakan saya mikirnya ya masih apa ya manual ya, belum digital ya mikirnya. Gini, kan kambing itu biasanya seneng dengan makanan yang hijau-hijau. Dan jenengan kan kering, berarti kan tidak hijau. Itu gimana itu untuk menyesuaikan makanan? Seperti itu. Ya, ini untuk penggemukan itu tidak perlu istilahnya rumput basah. Tapi kita ada kangkung keringnya itu udah ada, di sentratnya itu udah ada. Kangkung kering? Ya, kangkung kering itu udah itu ada. Itu juga nggak hijau kan? Ya, tapi kan tapi kalau bagi penggemukan itu tidak wajib itu hijauan. Tapi kalau breeding itu harus pakai rumput. Pakai rumput. Ya, anak. Breeding itu nganake lho. Ngawin ke. Nggih, berkembang biak dan Apa ada breeding? Belum. Sementara belum. Ini baru. Kalau saya dulu yang 10 ekor, saya kan memelihara itu waktu saya gembala itu sekitar betinanya itu ya babonnya sekitar 12 ekor. Nah terus saya beralih ke penggemukan ini
Lah saya pikir itu lebih cepat dari penggemukan. Kalau breeding kan tahan jangkanya panjang. Iya. 6 bulan baru beranak. Kalau betina kan 70 hari kita sudah panen ya, sudah hasil ya. Sudah 3 kali panen kalau kita berani. Sakit, kesehatan, penyakit. Oh iya. Itu yang pertama itu kita datang dari pembibitan kita masukin. Itu yang pertama itu pertama itu antibiotik, Pak. Suntik antibiotik semuanya ya. Yang kedua ada vaksinnya juga? Ada. Yang kedua itu B kompleks untuk istilahnya drembo makannya biar itu dokoh itu. Yang ketiga tetes mata. Karena kan kambingnya dari jauh-jauh. Kalau dari saya ada yang dari Magetan, Ngawi itu. Ya itu kan sampai rumah kan dalam perjalanan kan kena angin mata itu kan otomatis kan kalau nggak ditetes nanti bisa itu sakit mata. Nggak pakai kacamata. Itu. Yang selanjutnya untuk kita pelihara dalam waktu 1 minggu itu kita cukur, Pak. Jadi bulunya itu kita cukur. Kenapa kita cukur? Yang pertama itu lebih cepat gemuk. Jadi pertumbuhan dari bulu lari ke daging. Iya. Kalau dari sate dari teman saya itu yang dicukur sama yang tidak itu dagingnya empuk yang dicukur. Itu ya. Dari Mas Gio ada yang dari warga Klaten kan dia jualan sate itu bisa membedakan itu. Nomor WA-nya ada itu yang jualan sate. Nggak hafal, ada. Nanti ya kita kontak-kontakan. Siap. Menyebutkan daging nyampu kan ya perlu dipakai loh, Pak. Tadi loh awal tadi kan pengen sate perlu didatangkan ke sini. Uji coba sate keong. Oh gitu ya. Jadi memang konsentrasi penggemukan awalnya juga. Tapi kalau sudah mendekati hari H kan nggak dipotong. Oh iya. Jadi dari kami itu umpamanya ada yang sakit tidak istilahnya tidak bisa diobati, kita sembelih tapi di video. Nah, nanti kambingnya itu yang menerima Mas Gio itu tadi. Jadi tidak ada istilahnya yang terbang sia-sia itu tidak ada. Yang penting kita sembelih dari warga Wedi siap menerima itu. Kok di video itu untuk laporan itu ya? Ya intinya kan ya masih hidup, masih bahwa kambing itu masih hidup lah kita sembelihnya. Itu nggak termasuk yang dilaporkan ke itu, yang penyetok itu, penyetok bibit itu. Ya. Penyetok bibit bukan, itu kan dari tanggung jawab kita dari peternak. Kalau kan sudah kita pelihara dari umpamanya udah lama sebulan atau berapa. Sudah dibeli orang? Belum, itu waktu kita memelihara. Waktu kita memelihara kan mungkin ada kendala, ada yang sakit. Ya, resiko. Kita sudah berobat tidak sembuh. Nah, itu jalan terakhir harus kita potong ya kita potong. Nanti kita setorkan ke tempatnya Mas Gio itu. Oh, videonya untuk untuk tukang satenya. Saya mikirnya kan untuk laporan sebelum disembelih ya. Bahwa ini masih hidup tak sembelih. Sembelih ya. Jadi alhamdulillah dari kelompok ini kan semuanya alhamdulillah bisa bekerja sama, termasuk dari Bikonda sendiri sama pembina dan pembimbing. Alhamdulillah kami diarahkan jalan-jalannya, jadi kita melangkahnya lebih mudah. Berarti sebenarnya untuk peternak itu hanya modal tenaga saja gitu nggak berarti? Tenaga dan skill. Ya skill. Dalam artian nggak biaya tidak sama pakan, sama kandang. Kandang ya. Tapi sebagian peternak itu sudah mempunyai kambing, Mas. Rata-rata kan mempunyai kambing dulu. Kita umpamanya saya peternak 7 tahun, itu kambing saya hampir 30 ekor sudah ada dulu. Kita tinggal nambahin dari Bikonda. Dipisah itu berarti? Ya? Dipisah ya. Ini dari sendiri bisa, itu bisa. Tapi untuk pengambilan bikon bisa ambil yang memang
sengaja sendiri tadi. dan yang milik sendiri bisa. Ya, jadi kita kan ngubungi, kan ada grup ya. Si A, si B-nya kan akan yang masuk ke Beacon berapa itu kan nanti mereka store. Oh, saya yang siap ini, peternaknya. ya? Iya. Si A sekian, si B sekian, si C sekian, barulah kita data, oh ternyata dapat 331. Nah, baru kita sampaikan ke warga perwakilan Klaten. Ya memang ada sebagian yang ke kami, ada sebagian ke teman yang lain. Itu. Kalau untuk dagingnya yang sesuai dengan ukuran standarnya sudah siap untuk korban. untuk korban. Ya, alhamdulillah untuk korban ini kita sudah semaksimalnya sesuai dengan syariat ya, baik dari segi berat yang disyaratkan oleh pusat. Berapa? 23 kilo 23 minimal ya. Minimal. Nah, terus untuk umur atau powel kita sudah menyiapkan itu semuanya. Bobot, umur, sehat, ora dibolong kupinge kan, tidak pincang, mboten kero, terus buntutnya sambungan. Nah, buntutnya mboten dilem kan gitu ya. Ya kan ada jenis buntut yang tipis, ada yang tebal ya Pak ya? Ada ya. Bahkan ada yang nggak ada buntutnya ya ada. Jenis itu ada. Tapi ya. itu bukan cacat kan? Bukan, memang aslinya ada itu. Rantai buntut. Ya. Itu dari mana saja toh Pak? Ada yang dari Garut, ada yang dari Magetan juga ada, dari mana ngerti pun cerita. Minggu suka Magetan. Ya. Oh, iya. Berarti masih fokus di domba dulu, belum ke merambah ke sapi dan unta. Oh belum. Dari kalau Beacon ini kalau pemerintah malah. Kalau Beacon untuk Klaten sementara belum masuk ke sapi ya. Karena kemarin kita jagongan bab sapi itu, waduh modalnya gede banget gitu ya. Tak pikir-pikir ya 100 juta itu mau 5 ekor lah, sopo iki sing epo ini. Wah, belum 1 berani. M berarti siap. Iya kan? Nah, ini kan M itu. Iya. Kalau mau main sapi harus. Kalau modal ya insya Allah nanti kan dimudahkan. Ini kita kan belajar dulu ya. Kalau kambing ini sukses nanti kan merambah. Iya. Tahun depan. Tapi kan gini, untuk sapi itu bukan sedikit berbeda, sangat berbeda dengan kambing. Kalau kambing, teman-teman atau warga di perwakilan Klaten itu sudah banyak yang ingon kambing. Tapi untuk sapi ini siapa gitu ya. Kita masih belum ketemu juga dengan saudara kita yang betul-betul ahli persapian gitu. Tapi masih tetap ada rencana ke depannya seperti itu. Iya, mungkin rencana ini gandeng orang lain dulu. Gandeng orang lain dulu, ya. Karena resikonya juga besar ya Pak. Jadi kalau kambing mati itu paling ya 2 juta ya. Nah, sapi mati sudah 17, 18. Wah, iya, kalau bisnis besar resiko besar ya Mas. Harus kalau bisnisnya masih menengah, resiko yang kecil itu ya wajar ya seperti itu. Baik pemirsa, silakan kalau ingin bertanya, tidak hanya kita terfokus ke warga Klaten, kita juga bisa ke warga Indonesia yang lainnya yang sekiranya ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp 08112553000. Kalau nomor yang bisa dihubungi di siapa ini? Yang kalau Beacon langsung atau memang harus lewat cabang atau melayani dari warga Indonesia? Ya, kita sekupnya ke perwakilan dulu. Ke perwakilan. Iya. Sementara berarti dikoordinasi per cabang. Nggih. Kalau untuk mengetahui apa ya, selain dari order, untuk ini ya, untuk teknik-tekniknya gitu ya. Teknik-tekniknya itu. Ya, jadi nanti bisa menghubungi kami juga gitu ya, di grup di grup ekonomi di pusat juga sudah ada di WhatsApp itu nggih. Terus kalau mau hubungi kami juga sudah
Siap untuk nomornya. Berapa? Mas? Ya, saya hafal aja ya. Ya itu baca aja itu. Rakit tok ya. 0853 6448 5081 atau 081 5 7580 9502. Ya, sekali lagi ya, yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan dan lain sebagainya, siapa tahu di cabang lain atau perwakilan lain yang ingin mengetahui cara-cara pengelolaannya di 0853 6448 5081 atau 0815 7580 9502. Langsung jenengan nggih. Nggih. Nomor nanti. Apakah peternak ini koordinatoran jenengan? Saya ketuanya. Ketuanya. Koordinator ya. Oh, ada bendara, ada sekretaris, ada ketuanya. Kalau Ada di Klaten Bikonda. itu data yang masuk di Bikonda berapa peternak sebenarnya? Kalau sementara Sudah kan ada data yang masuk belum? belum. Sementara 10 ada beberapa yang kita kenal, itu juga sekitar 4. Itu nanti sebenarnya 4 itu juga kita ojo-ojoi kemarin itu ya. Dipengaruhi ya. Nanti kita pengaruhi melu-melu koi, melu-melu. Nah, ternyata dari konvensional ke modern itu tidak mudah. Itu merubah mindset dong. Mindset, iya. Akhirnya kan kita program udah jalan, aku melu. Wah, wis telat iki. Besok neh gitu ya. Sebenarnya Besok neh gitu. malah no elon. Opo-opo iki yang satset ngono lho. Pengadaan pakan kering tadi dari supplier atau sendiri, bikin sendiri? Saya pemesanan dari pemesanan. Ada suppliernya. Ada suppliernya. Ya. Supplier khusus pakan kan? Iya. Supplier bibit tadi beda. Beda lainnya. Ini yang kalau pongkol tuh yang dari Jeporo itu. Jeporo. Isinya apa saja, Pak? Ini dari sentrat itu yang dari Karangdowo itu yang paling mahal, sekilonya 5.200. Terus ampas jagung, Ampas jagung. sama ampas tahu. Oh, ada Mas tahunya. Iya, sama pongkol. Pongkol ini yang jauh. Pongkol itu apa? Pongkol ini pucuknya singkong sama bongkolnya singkong itu, nah itu digiling terus dijemur gitu. Ya. Nah itu buat pakan sapi juga bisa. Gitu. Ya, betul. Yang terakhir yang untuk paling penambahan berat itu yaitu jagung sama kedelai pecah itu. Jagung sama kedelainya. Kedelai pecah nanti kita seduh dengan air panas, air mendidih itu kita seduh, sorenya paginya kita kasihkan gitu. Oh, berarti kompor bentuknya? Atau kering? Apa? Ditosek. Ya kayak Titus, jadi nggak ada airnya. ada airnya terus mendok. Jadinya kan kalau pagi kan medok. Oh, iya. Jadi kan medok itu ya. Berarti nyunyurnya ya? Ya nggih, empuk niku. Dadi kita campur, kita kasihkan gitu. Nek kompor kan masih ada airnya. Nah, ya kalau ini kan airnya nanti ada tempatnya sendiri. Airnya air biasa itu. Terus ditos materialnya pun empuk gitu ya. Nggih, empuk. Nah, nanti kan dalam itu kita aduk-aduk itu kita kasih air ya 1 gayung itu 1 bak itu. Terus intinya air itu jangan sampai ngebul lah caranya, kena kalau nggak dikasih air nanti bisa kena mata itu belen lagi jadinya. Jadi kita kasih air sedikit biar tidak berdebu, debunya tidak ke mata jadinya. Itu. Banyak itu apa metode pakan kan sebenarnya banyak, Pak. Banyak iya. Iya. Ada yang fermentasi juga Iya, ada. apa yang menjadi pertimbangan jenengan menggunakan itu? Kalau saya itu lebih mudah, lebih efisien dan tidak membuang tenaga. Saya juga nanam rumput pacong dan odot itu setelah kita jalan itu yang satu membuang terlalu banyak waktu yang kita buang. Jadi kalau itu kan sudah siap saji, tinggal kita pakai. Kan intinya kan ya. ya Sebenarnya
Ya, Sebenarnya mendingan daripada nandur odot ya. Nandur saya panen odot. Iya. sebenarnya berternak semacam ini dengan apa ya sedikit modern itu sebenarnya sangat mudah. Bibit sudah ada yang menyediakan, pakan sudah ada menyediakan. Tinggal kita yang peternak ini teliti, setiti, ya, terus hati-hati gitu ya. Juga ini ketoke beternak ning ditinggal lunga gitu ya. Atau untuk sambenan. Sebenarnya sambenan ya sambenan tapi yo serius gitu ya. Jadi apa ini seperti yang diterangkan Pak Sartomo tadi kan makan garek ngelungke gitu ya. Terus apa bibit sudah ada yang nyuplai. Ini sudah besar sudah ada yang nerima. Kan enak banget gitu ya. Tapi memang ada yang harus diperhatikan seperti tadi kesehatan dan lain sebagainya tadi. Itu jenengan kadang-kadang ngejak rembukan sama wedhusnya. Jagongan. Masih sangat memperhatikannya gitu di sawang terus lagi ngombeni gitu. Biasanya kalau pagi, Pak. Kalau pagi itu kita bangun tidur, kita sholat subuh ke masjid, habis itu qiraah, kita ke kandang, ngecek kandang. Kita lihat mana yang kita kiranya kurang sehat, yang belekan mana. Nah, nanti nanti habis itu habis kita ngasih makan baru kita obati. Itu kita lebih istilahnya ya sayang sama binatang itu kasih sayangnya. Melihara itu iya, jiwanya manunggal. Jiwanya iya. Kasih sayangnya harus ada. Kalau enggak ya enggak teliti. Iya. Dulu aku pernah. Gimana, Pak? Itu nek mau tak guyangin tak pondong. Tak gendong. Pak lelo-lelo ledung. Kawan ngaro. Oke, ditelepon coba kita terima. Ayo Mas Ocit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Santoso di Calamadu. Oh, Pak Santoso. Ada yang ditanyakan, Pak Santoso? Iya. Yang pertama, Assalamualaikum. Ini Mas dari kiri apa Darmaji ya? Darmaji, Pak. Darmaji, Pak. Dari Kiri ini kok kalem. Lagi yo, kalem bet. Ini lah kalem dia. Ya, yang satunya Pak siapa ini? Pak Sartomo. Sartomo, iya. Mohon maaf ini nggak bisa ikut ngeteh di situ ini. Wow. Biasanya saya langganan juga. Biasanya langganan di situ. Nah, ini ngomong-ngomong saya soalnya tidak dari depan dari awal mengikuti untuk perwakilan Klaten. Ini baru tahun keberapa ini? Ini tahun keberapa ini? Memulai atau sudah menyediakan untuk perwakilan Klaten, itu yang pertama. Nah, kemudian kesiapannya sudah seperti apa? Karena ada banyak sekali peserta atau pekorban yang tahun ini mungkin belum bisa memprediksi itu, karena kalau ini tahun pertama berarti saya tidak tahu apakah sudah terkonsep untuk pengadaan hewan kurban ini untuk wilayah Klaten. Begitu, terima kasih sekali. Mohon maaf untuk teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Santoso biasanya mampir juga di warung. Beliau sering menyapa itu. Tadi pertanyaannya, ini udah tahun keberapa untuk pengadaan hewan kurbannya? Kemudian yang kedua tadi kesiapannya sudah berapa persen ini? Oh iya. Monggo. Untuk tahun ini adalah tahun pertama, percobaan untuk tahun pertama. Terus yang kedua untuk kesiapannya, alhamdulillah sudah sejak sebulan yang lalu gitu ya. Itu kambing-kambing udah masuk di kandang-kandang para peternak. Jadi udah diternak itu. Jadi tidak
seminggu lagi kita cari kambing, enggak. Jadi ini betul-betul sudah masuk habis Lebaran Idul Fitri itu kemarin, udah sebagian masuk, terus kita data kira-kira yang grade A nanti berapa, grade B berapa. 70 hari tadi ya. Ya. Jadi nanti kira-kira kan baru bisa memenuhi separuh, yang separuh ya seperti tahun-tahun lalu. Iya, gitu betul. Di pusat atau di mana gitu. Iya. Tahun depan semoga sudah bisa mengcover seluruh perwakilan atau malah mensuplai ya. Atau mensuplai perwakilan lain juga bisa jadi itu nanti suatu saat. Semoga. Jadi kalau memang nanti kita akan data para peternak khususnya kambing ini banyak ternyata, ya kita akan arahkan untuk ternak yang simple gitu ya, simple terus juga menguntungkan gitu ya, itu kita akan arahkan ke sana gitu ya. Betul. Yang telepon nanti aja itu HP-nya Mbak. Nah itu di silent dulu. Teleponin terus ini di warak-warak kayak mau ya, di silent dulu aja. Nanti aja teleponnya habis jam 12 ya. Habis pedus. Nanti kan baru siaran. Sudah mau ada orderan loh itu. Siap-siap. Ke depan setelah Idul Adha, nanti programnya apa ini? Programnya wedoan lagi, wedo apa? Betina lagi. Tak kandangnya Kang Wasil. Oh iya bener ya. Itu juga di untuk konsumsi. Di 10 tempat di 10 tempat atau? Iya, di 10 peternak tadi. 10 tempat. Ya. Jadi nanti gini, untuk kami kan manajerial nih untuk di Pikonda itu. Jadi peternak ini nanti akan setiap periode akan kita evaluasi gitu ya. Loh ini kok misalnya kancamu untung kok kowe rugi gitu ya. Jadi tenanan apa ora kan gitu nggih. Jadi tidak hanya wis pokoknya maju-maju yo ya gitu, enggak. Tetap ada evaluasi sehingga peternak juga tidak dirugikan dengan berlanjutnya program tersebut gitu ya. Yang kedua, peternak ini main untungi kepiye kan ngoten. Ya, jadi kalau memang betul-betul tidak mau diperbaiki ya sudah kita cut. Gitu ya. Karena nanti kalau tidak kita cut ya karena kita ada pendana juga kan itu ya. Itu juga kasihan juga untuk pendananya kan gitu. Gitu. Harus serius ya. Harus serius, dan juga kami dari Pikonda tanda kutip ya halus nengen kok nekat ya kita tegasi. Ya kan meskipun ini kan hanya kita nggak bisa memandang sebelah mata peternakan kambing itu kalau nggak serius ya gagal apapun ya. Enggak selama sebulan ini tadi mungkin kendala-kendalanya apa yang terutama yang bisa sudah terlihat itu apa ya kesulitan di lapangan itu mungkin bisa untuk pembelajaran itu. Secara umum itu yang perlu diperhatikan untuk yang pertama itu mencret itu. Oh gitu. Ya, penyakit itu ya. Penyakit itu kalau bisa mengatasi itu insya Allah ya. Mencret itu makanan berarti. Bisa dari makanan, bisa dari cuaca juga bisa. Ya. Bisa dari kebersihan kandang itu juga bisa. Tapi nggak menular antar kambing kan? Tidak. Kalau mencret tidak menular. Kalau yang menular ya itu? Bukan. Kalau belek nih ya. Kalau belek bisa menular. Kalau belek. Iya. Itu ya. Tapi tes matanya itu khusus atau yang tes matanya biasanya saya pakai Insto. Ojo nyebut gimana? Ada khusus nggak? Hewan atau umum itu? Nah, itu pertanyaannya ditampung. Sama dengan tetes mata manusia. Ya, sama. Kita campur sama itu. Ada lagi ya. Ada lagi yang lain? Ada. Jenengan dapat ilmu dari mana nih? Campur-mencampur. Udah. Tapi ya itu ya pengalaman karena saya kan sudah 7 tahun, jadi sudah tahu cara. Dulu-dulunya itu apa ya, mau atian dewe atau? Ya dari rekan-rekan peternak juga. Dari pengalaman. Ya. Ada yang dari jeruk nipis juga ada, dari tetes itu juga ada.
Tapi selama ini ya itu yang saya terapkan sampai sekarang. Masalahnya kalau kotorannya tidak dibersihkan antara air kencing sama tadi serindil itu kan kalau mengeluarkan gas itu di mata bisa jadi putih, soalnya gitu bisa putih semua. Berapa ekor jenengan punya? Dulu punya 6 ekor. Malah dulu tahu ngono Bisa amoniaknya bisa naik. Nanti contoh. Jadi amoniak. Jadi kotoran itu mengandung amoniak itu bisa naik, terhirup hewan itu nanti lama-kelamaan ya kering itu. Bisa juga nanti. Mata itu bisa menjadi putih semua. Tapi bisa melihat? Nggak bisa. Cacat berarti cacat, tunanetra. Cuma nanti kalau itu dibersihkan, sering dikeluarkan kena matahari nanti ya sembuh. Cuma agak mungkin ya seminggu sampai 2 minggu. Jadi narasumber. Kan saya tanya tadi, Nelek pengalaman juga. Bakong kan randu kambing ngomong ngono tadi aneh orang di kambing. Aku duwe zaman cilik. Anggur sekarang sudah nggak ngarit toh metode peternak sekarang itu. Ternak milenial. Kalau cuaca nggak ngaruh ya ke sakit ya Pak ya? Kalau cuaca tidak. Dingin gitu. Tidak. Jadi nggak harus mengondisikan kandang ya? Oh enggak, tidak ya. Gimana? Cuaca panas atau dingin, kalau yang saya lakukan itu sama saja. Karena tidak di gembala, lain kalau di gembala itu lain. Banyak resiko ya. Banyak risikonya. Biasanya kalau musim hujan, kalau di gembala itu cempe-cempenya itu pada istilahnya kuntingan lah, main cerai kuntingan ngoten niku biasanya. Kalau musim hujan begitu. Itu gambaran ya. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan loh mengelola kambing itu. Mengelola nyawa Mas. Itu harus dengan kasih sayang. Iya, betul. Kalau resiko kematian berapa persentase? Kalau dari saya itu 0, iya, enggak, ini jarang banget. Malah jarang banget? Jarang banget, kematian. Iya. Kalau domba itu tahan penyakit, enggak kayak kambing Jawa. Ya, dari segi pakannya juga sangat mudah, sangat mudah. Ya beda toh? Beda. Makanan Jawa sama makanan Sunda. Drembonya itu kambing Jawa, bukan kambing Sunda. Drembo itu? Drembo itu dokoh, makannya dokoh ya. Itu dokoh mana? Dokoh domba. Domba itu apa-apa mau lah. Nek Jawa itu kudu dirambanke dirambanke apa ya? Warnanya hijau kuwi mau. Makan Nggih. Pohon-pohon. Dong-dongko ini. Iya. Ini tuh lebih sulit juga. Nanti nek golek pakan seperti itu kan kerepotan. Iya. Golek yang praktis ya. Itu sudah ada yang mensubsidi apa ya? Solusi yang ada yang. Tapi nggak giling sendiri kan? Tidak, itu sudah jadi. Sudah jadi. Itu bentuknya gimana? Rajangan kecil-kecil apa digiling apa lembut? Gilingan lembut itu. Lembut iya, kering. Bukan seperti dedak. Katul. Bukan. Kayak apa ya? Kayak rajangan loncang nih loh. Kayak kayu serutan itu loh. Kayak serutan kayu. Tidak lembut-lembut ya, amat. Iya. Bagus dari orang mamah nih ya. Papa. Orang mama. Kayak diselurup kan dikasih air mendidih tadi kan makannya baru bisa. Jagungnya. Deli. Kalau rata-rata ada anak buah kapal berapa? Anak buah kapal. APK. Anak buah kandang berapa? Oh, kalau saya ini itu 100 berapa tadi? 120-an. 120-an itu yang saya tidak memelihara anak ABK, anak buah kandang. Tapi saya kerjasama dengan istri saya, anak saya, gitu. Anak saya kan aku 2. Aku mikir kok serius gitu. Dengan jodagel. Anak saya 2. Mantu juga? Belum, saya masih belum. Yang satu baru lulus SMK, yang satunya putri SMP kelas 2. Itu antara kerjasama dan memberdayakan. Ya termasuk tadi kotorannya bisa dijual
untuk jajan istri dan anak-anak saya. Yang bisa karo 10.000. Lumayan loh itu di seminggu udah Alhamdulillah 1,5 bulan tuh ya 1 juta ada. Oh, 1 juta. 1,5 bulan. Iya. Oh, bisa. Mau beli sih ya. Beli sih mainmu jam 11 orang. Ada ditambah kok jam. Ayo, so. Nanto. Ya wes. Pesan bagi calon pekorban, kemudian juga pesan untuk para peternak. Iya. Ya, monggo. Iya. Pak Bikon. Untuk para apa ini calon-calon konsumen ya. Ya. Calon konsumen. Nah, nanti monggo bisa menghubungi kami seperti halnya yang sudah kita sebar di grup perwakilan, sehingga nanti kambing-kambing yang dipelihara oleh warga kita sendiri itu bisa terserap semuanya, karena ini masih ada sekitar 81 kambing yang belum terserap. Yang kedua, untuk para peternak, kami mengharap bahwa kami dari Bikonda ini sangat menginginkan kesuksesan bagi panjenengan, sehingga berseriuslah dan juga apa-apa yang sudah dipelajari, yang sudah diarahkan oleh Bapak Ketua Ternak ini, ayo kita ditaati, sehingga betul-betul panjenengan sukses, kita pun bahagia gitu ya. Itu aja pesan dari kami. Baik, Pak. Jadi kan apa keinginan sebagai seorang peternak? Intinya ya, kalau mau jadi peternak itu ya yang perlu diperhatikan adalah nomor 1 kandang, yang kedua itu dari segi pembibitan, yang ketiga itu dari penyakit atau itu yang perlu ditangani apa, yang keempat pakan harus diperhatikan mau tujuannya atau breeding atau pedaging itu. Yang kelima market atau jual belinya diperhatikan dari saya itu. Itu yang Pak, kalau tambahin Pak. Ya, siap. Tresno Mindo. Kasih sayang. Kuwi enggak kok jeneng kayak kuwi, Pak. Tresno Mindo. Oh iya. Ya udah, karena sudah ada Jago Kluruk, kita akan segera mengakhiri acara kita. Matur nuwun kedua narasumber, sehat selalu, sukses. Tahun depan sudah mulai mikir sapi dan lain sebagainya. Mas Narto investor nanti kan. Oke, matur nuwun, kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Fauzan, Saya Mbah Kung. Saya Naruto. ada Pak Sartomo, ada Pak Darmaji. Mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.